Dan kita akan masuk insya Allah pada pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, pelanggaran atau keluaran yang ke-63. Kata penulis, mengikuti majalah-majalah murahan, video, nyanyian, serta menonton film, sinetron, pertandingan, tinju, dan keburukan-keburukan lain lewat televisi, video, atau melalui media menjadi prahara bagi umat, yaitu yang dikenal dengan chatroom. Suatu hal yang menyebabkan sebagian wanita sangat kagum dengan para pelaku kebusukan atau yang biasa disebut dengan seni. Mereka mengumpulkan foto-fotonya dan mengikutinya dalam hal berpakaian, berbicara, dan bergerak, serta mereka berkeinginan mempraktekkan adegan tarian dan nyanyiannya. Ini adalah kesesatan yang terbesar. Ini kurang lebih poin bahasan tentang kekeliruan yang ke-63. Kita coba bedah satu persatu teman-teman sekalian. Dan saya berharap teman-teman membuka dulu hatinya, pikirannya, jangan terburu-buru menilai negatif ya. Dengarkan penjelasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hati kita, karena tidak mungkin sosok-sosok para ulama kita menyusun tulisan seperti ini kecuali mereka lebih tahu maslahat dan mudarat sesuai dengan pandangan agama. Maka kalau di antara kita yang merasa, masa sih kok bisa misalnya hanya dengan mendengar sepintas apa yang saya bacakan tadi, mungkin akhirnya dia sudah menutup hatinya dan pikirannya. Coba buka dulu hati dan pikiran, kemudian renungi baik-baik, dan Anda bisa punya hak untuk menerima atau menolaknya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, ilmu agama ini pasti akan meluruskan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan maka pasti akan diluruskan dengan ilmu agama itu bagi yang mau mengikutinya. Dan akan ada penekanan untuk memaksimalkan waktu dalam kebaikan-kebaikan, dan itu memang agar mendapatkan maslahat juga kembali kepada kita sendiri. Baik, dikatakan di sini mengikuti majalah-majalah murahan. Majalah murahan tentu banyak jabarannya, seperti misalnya majalah-majalah kalau kita langsung to the point, majalah porno misalnya ya, yang suka di masyarakat kita kayak sesuatu yang biasa ya. Bisa kita temukan di sana sini perempuan terlihat auratnya, ya. Kemudian menukil kisah-kisah tentang perceraiannya, perselingkuhannya, menjadi pelakor dan segala macam hal. Kemudian hancurnya rumah tangga dan akhirnya perebutan hak asuh anak jadi terbengkalai dan segala macam hal yang banyak dinukil di media-media sekarang ya. Walaupun majalah sekarang sudah dikatakan persentasenya sudah turun karena adanya medsosnya. Tapi mirip kalau kita mengatakan majalah sekarang, mungkin kita baca di Twitter, kita baca di Instagram, di Facebook, artikel-artikel di Google banyak ya, ataupun cuplikan langsung di YouTube. Semua ini teman-teman sekalian mau nggak mau akan punya pengaruh kepada kejiwaan kita. Yang dimaksud dengan murahan di sini adalah karena tidak menyatakan manfaat sama sekali. Anda teman-teman sekalian punya hal yang harusnya Anda nikmati, bisa Anda nikmati, yaitu semua yang halal, ya, dan semua yang mubah. Silahkan Anda nikmati. Halal berarti Allah halalkan. Ada yang sifatnya sunnah dari kehalalan itu, misalnya Nabi SAW contohkan dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan segala macam. Ada juga yang sifatnya mubah, pilihan saja. Orang bisa memilih dan tidak berdosa di situ. Anda leluasa bergerak di situ, dan Anda usahakan jauhi yang haram, gitu kan? Dan Anda juga berusaha semaksimal mungkin tidak menyentuh yang makruh, walaupun makruh itu sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Ya, seorang muslim harus bagaimana mengisi, daripada dia baca sesuatu yang tidak bermanfaat, dia baca yang bermanfaat misalnya, kan gitu. Daripada Anda baca tentang kisah perceraian orang, pelakor, Anda baca tentang perselingkuhan, tentang perceraian, yang mau tidak mau akan berpengaruh kepada kejiwaan, gitu ya. Nah itulah ini. Hal itu akan berpengaruh pada kejiwaan. Lebih baik Anda membaca hal yang bermanfaat. Yang jelas-jelas, insya Allah misalnya masalah ilmu, kisah tentang sahabiat, kita membaca teman-teman sekalian, Anda muslimah terutama yang ikut acara kita ini, Anda membaca kisah setiap muslimah saja, ya, semua istri-istri Nabi,
radhiyallahu anhunna, sahabat-sahabat Nabi. Itu aja mungkin seumur hidup kita tidak akan bisa selesaikan. Karena banyaknya hikmah, banyaknya ilmu, banyaknya pengalaman, banyaknya keimanan, kisah keimanan yang bisa kita ambil. Gitu kan? Begitu juga kalau kita perluas lagi dengan kisah tentang para sahabat. Yang lebih banyak lagi, yang laki-laki. Gitu kan? Juga kisah-kisah mereka. Dan di YouTube pun Anda bisa temukan kajian kami tentang satu. Walaupun kami belum masuk membahas tentang sahabiat. Insya Allah bi'idnillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan nanti ke depannya kita akan bahas masalah itu. Maka dengan membaca artikel, baik itu majalah, artikel ya. Atau apalah sifatnya, makalah, ya, buku-buku segala macam. Itu yang bermanfaat, mau tidak mau akan ada pengaruhnya. Anda baca 1, 2 kisah, 4, 5, 10 kisah keimanan, taubatnya seseorang, ya, sebagai baktinya seorang istri, ya, bagaimana muamalah yang baiknya seorang suami, bagaimana pendidikan anak, ya, bagaimana baktinya anak pada orang tua, bagaimana silaturahim dengan keluarga, bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang soleh dulu dalam menuntut ilmu, dalam berjihad, dalam segala macam, banyak sekali. Dan itu teman-teman sekalian tidak akan mendatangkan kecuali manfaat buat kita. Tapi kalau kita baca sesuatu yang murahan, maka akan mengganggu kita. Ini mirip juga dengan yang datang selain dikatakan video. Kalau kita sekarang mungkin cuplikan, gitu kan. Cuplikan-cuplikan, terutama kalau kita bicara di hari-hari kita sekarang ini di YouTube ya. Di YouTube, di Instagram, di YouTube lebih besar lagi karena kapasitasnya berjam-jam pun bisa gitu kan. Kalau di Instagram mungkin kalau ditaruh tidak terlalu panjang. Tapi tetap aja semua media ini teman-teman sekalian usahakan arahnya, tontonannya kepada hal yang bermanfaat. Yang paling tidak, kalau tidak bukan hal yang menambah keimanan, paling tidak hal yang mubah. Atau menambah ilmu pengetahuan. Ya. Pengetahuan apa ke ibu-ibu misalnya tentang masak, tentang tata boga lah, penataan rumah, penataan taman, gitu kan. Atau mungkin pakaian, ya. Sehingga bisa berpenampilan yang pas untuk suami. Atau banyak sekali yang bermanfaat. Ya. Banyak sekali yang bermanfaat. Daripada isinya cuplikan yang tidak benar. Ya. Ini terutama masalah, semoga Allah SWT maafkan sekali lagi kalau masa lalu ada, ya, adalah nonton film-film porno. Cuplikan-cuplikan ini. Ini hanya akan bisa mengganggu kita. Semoga Allah SWT maafkan sekali lagi. Karena kita di majelis ilmu seperti ini tujuannya bukan menyalahkan orang. Tapi kita berharap setelah kita belajar ini, yang belum tahu alhamdulillah bisa tahu sekarang. Yang sudah tahu mungkin menghilangi lagi keimanannya dan menambah keimanannya. Sehingga bisa kedepannya dia berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Karena cuplikan-cuplikan seperti ini akan mengganggu kita. Mungkin kita lagi menikmati biologis dengan pasangan halal, malah terganggu dengan menikmati dengan gambaran yang seperti itu. Begitu juga dikatakan dengan nyanyi-nyanyian, gitu kan. Jadi secara umum memang sudah menjadi fatwa ulama tentang masalah, ya kalau yang kami pegangi fatwa tentang haramnya masalah nyanyian-nyanyian ini ya. Ya, karena memang apalagi yang terjerumus kepada hal-hal yang haram ya, dengan pakaian yang terbuka, dengan tarian-tarian yang erotis dan segala macam lah. Ya mungkin jangankan laki-laki, perempuan aja bisa terpengaruh melihat cuplikan tersebut, apalagi laki-laki. Ya, begitu juga dengan tampilnya laki-laki yang mungkin juga memiliki kelebihan, lalu kemudian si perempuan-perempuan ini tertarik, maka dia membanggakan selain ayahnya, selain suaminya, selain saudaranya, maka menjadi figur-figur yang berbahaya bagi dia. Sehingga tidak jarang banyak mereka menyimpan di handphone-handphonenya foto-foto semua laki-laki yang dia kagumi, dan itu menjadi buah bibir. Setiap kali ketemu sama temannya, itu aja yang dibicarakan. Sebagaimana juga sebagai laki-laki begitu. Penuh handphonenya dengan gambar-gambar perempuan, dan itu aja yang dibicarakan kalau ketemu sama teman-temannya. Jadi seakan-akan tidak ada kehidupan kecuali itu. Itu pola hidup orang-orang kafir, saudaraku seiman. Anda sebagai seorang muslim punya cara sendiri. Daripada Anda nonton nyanyian, akhirnya dia sedih, Anda sedih. Ya. Bahkan ada nyanyian na'udzubillah berbau syaitaniyah. Ya. Memang nyanyian syaitan. Entah apa yang diucapkan, teriak-teriak, ya, dan segala macam hal. Sehingga simat atau ciri khasnya seorang muslim hilang. Muslim itu ditahu
Al-Qur'annya. Dari zaman dulu dinukil itu ya. Dari zaman dulu dinukil teman-teman sekalian. Kalau para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, mereka tuh kalau lagi di medan jihad, suara-suara mereka seperti lebah di malam hari karena membaca Al-Quran. Al-Quran, pokoknya tidak ada hari kecuali Al-Quran. Yang akan menjadi saksi pada hari kiamat, setiap hurufnya dapat 10 pahala, gitu kan. Anda bahkan saya yakin teman-teman sekalian, dan saya temukan tuh di Jumat pengajian, sudah ada yang umur 40 tahun, bahkan ada yang mendekati 50 tahun, belum bisa baca Quran. Harusnya Anda malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kalau kita tanyakan penyanyi ini atau penyanyi itu atau lagu ini, lagu itu, dihafal semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi mohon maaf, kita belajar seperti ini tujuannya agar mulai hari ini ke depan kita lebih baik. Tinggalkan musik itu. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai bersumpah atas nama Allah, kalau yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, menjauhkan mereka dari zikir, bahkan dituangkan di kuping mereka ya, cairan yang panas itu karena mendengarkan musik tersebut. Maka Anda perlu coba setelah ini Anda coba ketik di Google ya, artikel tentang hukum musik. Anda bisa baca. Anda akan temukan ada saja pro kontra, ada juga yang mengatakan tidak masalah, tapi itu menurut saya pribadi terlalu berani mereka membuka pintu-pintu membolehkan. Padahal sebenarnya hukumnya yang sebenarnya dengan dalil-dalil yang benar adalah tidak dibenarkan. Ya. Kenapa tidak pernah dinukil teman-teman sekalian Rasulullah SAW menyanyi? Kan beliau sudah teladan kita. Kan bisa saja beliau tampil di depan para sahabat di Mekah, suaranya indah kok. Bahkan para sahabat mengatakan, ya, kami mendengarkan Nabi SAW kalau mengimami sholat, kami tidak pernah dengarkan suara seindah itu dalam membaca Al-Quran. Suaranya luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat suaranya indah. Bilal itu indah sekali suaranya pada saat azan. Tapi kenapa tidak dinukil kepada kita satupun riwayat mereka nyanyi? Mereka buat pentas, mereka buat panggung, kan bisa. Bisa saja. Pada saat itu ada. Dan alat-alat musik pada saat itu sudah terkenal di Persia, di Romawi. Mereka punya kumpul-kumpul kayak sekarang lah. Pesta-pesta sambil minum khamar, sambil musik-musik. Itu semua sepupu-sepupuan tuh. Ya. So, makanya karaoke itu isinya apa? Musik pasti ada juga, minumannya pasti ada juga, perempuannya. Itu tidak bisa lepas. Anda kalau pakai hati nurani Anda akan terbuka pikirannya di situ. Coba renungi teman-teman sekalian. Dan bagi yang masih menjadi pecinta lagu, ya musik, saran saya, coba dalam seminggu mulai sekarang, coba terapi buat Anda sendiri, nggak ada ruginya mencoba kan gitu. Coba seminggu ini Anda tinggalkan sama sekali. Dan Anda coba selama seminggu ini Al-Quran yang ada terjemahannya ya, saya sarankan. Kemudian dengar ceramah. Dan cari ceramah penggugah keimanan tentang masalah kematian, tentang masalah kuburan, tentang masalah hisab hari kiamat, tentang kisah orang-orang saleh yang taubat. Banyak. Anda bisa dapat ceramah kami di situ insya Allah. Dan Anda juga bisa dapat ceramah para asatidzah kiram. Asatidzah yang mulia, yang para ustadz-ustadz yang memang sudah Masya Allah kompeten di bidangnya dan jauh lebih tinggi ilmunya daripada kami tentunya. Banyak sekali ceramah-ceramah di YouTube Anda bisa dengarkan. Coba itu teman-teman seminggu. Mungkin di hari pertama, hari kedua ada gejolak dalam jiwa Anda karena syaitan tidak mau Anda meninggalkan kemungkaran. Tapi coba Anda tinggalkan. Seminggu, paksakan diri. Pokoknya dari ceramah ke ceramah. Lagi malas tetap dengarin ceramah. Tetap. Coba seminggu. Setelah seminggu Anda lihat sendiri. Coba, kalaupun Anda mau coba ya mendengarkan kembali musik, Anda akan rasakan ada perbedaan yang luar biasa. Tentu kita harapkan setelah itu Anda tidak dengar lagi. Ya. Kemudian dikatakan juga setia menonton film. Ada orang subhanallah dari film ini ke film itu, film ini. Alasannya apa? Hiburan. Akhi dan ukhti. Hiburan seorang mukmin bukan film. Hiburan seorang mukmin itu adalah ceramah, ya, majelis ilmu, teman-teman sekalian. Dengarin ceramah. Anda hadir seperti ini mendengarkan ceramah ini, manfaatnya besar sekali buat Anda. Dapat keutamaan majelis ilmu dan ilmu itu luar biasa. Kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta, harta akan kau sibuk menjaganya. Ilmu tidak datangkan kecuali kebaikan.
Orang buruk bisa jadi baik, orang miskin bisa jadi kaya, orang bodoh bisa jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit bisa dermawan. Ilmu mengubah pribadi orang menjadi lebih baik. Apalagi ilmu agama. Daripada Anda habiskan sekian jam nonton film ini, nonton film itu, tidak selesai. Bahkan kadang-kadang ada satu cuplikan film, diulang-ulang terus. Dan di situ akan ada karakter-karakter. Ya. Ada yang ditransfer dari film itu kepada Anda. Anda sadar atau tidak sadar itu? Pentransferan karakter. Ya. Rekayasa cerita. Rekayasa, aktor. Yang ini jadi suami palsu. Bukan suami, tapi ada akad nikah, ada ini, ada segala macam. Ya. Ada hubungan, ada ciuman, ada hubungan biologis, segala macam. Luar biasa gitu. Ya. Dan itu Anda tidak sadari, Anda membentukkan karakter. Yang lebih parah lagi sekarang apa? Film-film tentang masalah, Dracula, zombie, apalah segala macam. Cerita yang khurafat. Sampai digambarkan ya bagaimana satu kota kena penyakit itu, minum darahnya orang segala macam. Di mana ini? Di mana? Di mana di muka bumi ini? Nggak ada. Memunculkan ketakutan dalam hati manusia. Dan kebodohan kenapa kita nonton yang seperti ini? Ya. Nonton akhi dan ukhti ilmu pengetahuan. Selain ilmu agama, ilmu pengetahuan. Tentang alam. Di YouTube sekarang semua ada. Anda mau kenal tentang misal tanaman, berapa banyak juta macam tanaman, hewan, segala macam. Anda bisa pelajari satu persatu. Jadi kan itu jadwal. Anda dapat ilmu pengetahuan. Oh ternyata pohon ini jenisnya begini, umurnya begini, ya. Kemudian manfaatnya ini dan seterusnya. Banyak sekali. Ilmu pengetahuan tentang alam semesta, tentang lautan. Itu jauh lebih besar manfaatnya. Daripada Anda ditipu dengan film dan sinetron juga dikatakan di sini. Itu aja terus berputar. Dan ingat, ada ditampilkan karakter-karakter ya yang bisa membentuk pribadi Anda tanpa Anda sadar. Apalagi kalau episodenya lama. Kadang-kadang khurafat. Gitu kan. Manusia bisa berubah jadi harimau. Apalah segala macam yang subhanallah. Di alam kita tidak ada sebenarnya. Dan itu merusak akidah Anda. Coba renungi wahai muslimin dan muslimat. Coba tinggalkan ini. Dan kalau Anda tinggalkan ini, subhanallah, Anda banyak sekali membantu Islam. Karena para ulama sibuk memberikan Anda nasihat. Tapi kalau Anda tetap membuka pintu itu, jadi kayak bersaing antara nasihat kami atau nasihat para da'i. Maaf, saya tidak mengatakan diri saya alim. Saya seorang penuntut ilmu, tapi nasihat-nasihat teman-teman penuntut ilmu, da'i-da'i mungkin yang di atas kami, atau para ulama, bahkan guru-guru kita semuanya. Itu akan tertepis dengan adanya seperti ini. Anda dengarkan ceramah sekali seperti ini, misalnya sejam. Terus Anda nonton setelah itu 2 jam film. Habislah ceramah ini. Gitu kan? Kayak tidak ada bekasnya. Maka tidak bisa ketemu antara hak dan batil. Harus teman-teman pilih salah satunya. Dan sekali lagi ini sama dengan tadi nyanyian, coba Anda terapi untuk tidak mengikuti. Penasaran dengan episodenya, memang begitu. Memang begitulah dibuat sengaja. Karena dengan itu mereka dapat duit kan. Anda membantu suatu karakter dusta. Ini suami, ini istri, nggak benar. Gitu kan. Belum ada cerita-cerita macam-macam di dalamnya. Yang tidak jarang itu pembunuhan lah, penipuan lah, segala macam. Oh luar biasa deh. Ada orang mungkin dari satu film sinetron atau sinetron ada mungkin cuplikan yang bisa membuat orang ada karakter tokoh, mungkin dia bisa mengambil suatu positifnya, tapi ada juga karakter penjahat loh. Dan tidak sedikit orang yang terpengaruh dengan karakter kejahatan itu luar biasa. Tidak usah kita bicara film cuplikan manusia asli, kartun misalnya Tom and Jerry yang sudah masyhur di tengah terutama di tengah-tengah, termasuk di tengah-tengah kaum muslimin. Apa isinya Tom and Jerry itu? Dari awal cuplikan sampai akhir cuplikan gebuk-gebukan. Pukul kepala, jatuh dari tangga, kena setrika, gini. Orang yang mengatakan, kok Ustaz tahu? Saya juga waktu kecil pernah lihat. Tapi setelah saya belajar, saya jadi tahu. Dan saya melarang anak-anak saya, nggak boleh. Saya nggak mau lagi apa yang saya dulu terjerumus, lalu terjerumus lagi anak-anak. Kan nggak boleh. Harus kita tahu masalah itu.
Jadi akhirnya anak-anak kita nonton, kalau Anda habis tontonkan itu, satu cuplikan saja, lalu Anda matikan TV-nya. Yang terjadi apa? Mereka akan praktekin itu. Tiba-tiba nangis si adik, tiba-tiba nangis si kakak, kenapa berantem? Itu nonton cuplikannya. Coba kalau cuplikannya kisah Nabi, ya, ilmu pengetahuan gitu ya. Anak-anak saja di rumah kami jaga supaya nonton cuplikan ilmu pengetahuan. Karena masih lolos nonton yang cuplikan anak-anak juga sebenarnya, tapi nggak ada manfaatnya. Bahkan belanja-belanja aja itu kayak nggak ada manfaatnya gitu. Lebih baik hal yang bermanfaat yang bisa membentuk mereka menjadi lebih baik daripada kita. Kan begitu. Jadi makanya saya bilang tadi, coba buka dulu hati dan pikiran Anda renungi dulu. Jangan buru-buru menolaknya. Dan coba Anda praktikkan. Islam tidak datang kecuali untuk maslahat. Itu juga banyak pertandingan-pertandingan. Ya, di sini disebutkan tinju dan keburukan-keburukan lainnya lewat televisi. Mungkin Anda bilang, kan tinju olahraga Ustaz. Iya, menurut Anda olahraga. Tapi sebenarnya kalau dalam pandangan agama itu tonjok-tonjokan. Berantem, gitu kan? Dan yang luar biasa, di belakang itu ada judi besar. Itu di belakangnya sponsornya banyak orang pejudi dunia. Ya, gitu. Mereka pilih ini, mereka pilih. Jadi di belakang itu ada banyak kemungkaran yang terjadi. Sebaiknya Anda tinggalkan tentunya. Itu jauh lebih baik. Dan juga keburukan lain kata beliau, ya banyak hal-hal lainnya. Dan juga ada yang beliau mengatakan di sini, termasuk juga tentang masalah yang dikenal dengan chat room. Mungkin ini di masa beliau. Sekarang juga sudah banyak sekali, lebih berkembang lah ya. Orang, kalau sekarang kita video call segala macam ya. Dengan lawan jenis ya. Sayang sekali. Ini saran saya saja. Bapak Ibu sekalian, kalaupun harus memberikan HP anak-anak, Anda harus bisa menjadi pengontrol terhadap HP tersebut. Harus diawasi. Ya, berbahaya sekali. Saya terus terngiang-ngiang dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang tua yang bisa baik pada anak-anaknya, mendidik mereka agama yang baik ya. Itu teman saya, Dr. Hussein Jabiri, hafizahullah di Madinah. Beliau dosen di kampus kami sekarang. Ya, yang pernah kami sekolah Islam University di Madinah. Dia cerita, dia bilang teman dekatnya, itu luar biasa super ketat dengan anak laki-lakinya. Anaknya umur 7 tahun atau 8 tahun. Setiap hari dijaga untuk setoran hafalannya, Al-Quran. Setiap hari diawasi, diajak sholat. Luar biasa. Anak ini kalau lihat seperti sudah terbentuk gitu. Satu waktu lewat surah An-Nisa dalam ulangan hafalannya anaknya. Kemudian terlewatlah tentang masalah wanita. Ya, masalah nikah. Ya. Di awal-awal surah An-Nisa ada nikahilah wanita dan seterusnya. Maka ayahnya bilang, saya mau coba tahu anak saya 7 tahun, 8 tahun ini. Bagaimana sih yang dia pahami tentang masalah ini. Saya bilang, nak, kamu ngerti apa tentang nikah? Gitu. Kata anaknya yang mengagetkan ayahnya, apa ayah nggak marah kalau saya ceritakan? Kata ayahnya, tidak nak, silahkan sampaikan. Maka dia bilang, tiba-tiba anak saya menceritakan seperti sudah 10 tahun berumah tangga. Terinci, padahal ini anak, nggak ada media yang dia lihat, kecuali dia hafal Al-Quran diawasi oleh ayahnya. Itu luar biasa, apalagi kalau anak Anda kasih handphone, terus kamarnya sendiri, kurung diri di kamar. Tambah televisi, tambah apa, segala macam, lengkap di kamar, terus Anda biarkan, Anda awasi. Itu membentuk karakter sebenarnya, itu tanggung jawab semua di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Cukup teman-teman sekalian pelanggaran yang pernah kita lakukan. Semoga Allah SWT sekali lagi saya mohon di majelis kita seperti ini, kita berharap ini majelis hari para ulama Allah yang mengabulkan doa kita dan para malaikat juga mengaminkan. Semoga Allah SWT memaafkan kesalahan kita semua yang lalu. Tapi kita bicara teman-teman sekalian sekarang ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu keimanan, pintu ilmu, hal-hal yang bermanfaat. Kita isi sisa umur kita dengan kebaikan. Paling sedikit tadi saya bilang dengan yang mubah. Makruh pun kita usahakan tidak masuk di situ. Kemudian dikatakan oleh beliau suatu hal yang menyebabkan sebagian wanita sangat kagum dengan para pelaku kebusukan atau yang biasa disebut dengan seni. Ini kadang-kadang seni. Karena ini seni harus ada patung,
harus ada ini dan itu dan segala macam. Islam tidak melarang seni itu teman-teman sekalian. Karena banyak seni-seni Islam ya dalam arsitektur, dalam segala macam banyak. Tapi ada hal-hal yang memang dilarang secara dalil ya jangan dilakukan. Ini kita sayangkan sekali. Dan saya lihat subhanallah hampir sama. Kalau Anda bergabung dengan alam media orang yang berbangga-bangga, idolanya si fulan, artis ini, artis itu berputar di situ, maka akan seperti itu saja. Akan begitu-begitu saja orangnya sudah jelas gitu, seperti apa arahnya. Kumpulin foto-foto, kagum sama ini, wow, ketemu fans, apa. Kalau ketemu sudah luar biasa seperti orang histeri dan segala macam. Kayak sesuatu yang aneh di alam umat Islam itu. Gak ada dalam umat Islam itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup ya majelis ilmu. Ya sudah mulai ada mungkin ustadz yang difigurkan, diidolakan. Bukan kita minta ustadz diidolakan, tidak. Tapi paling tidak. Karena mengidolakan orang ini akan membuat banyak hal yang dipelajari dari orang itu. Ya, penampilannya kah, karakternya kah, pekerjaannya kah, hobinya kah, apa saja. Kan begitu. Anda ikutin orang yang salah, angkanya akan salah. Anda ikutin orang yang benar, akan benar. Kata Nabi SAW, al-baru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah SWT ceritakan tentang bagaimana penyesalan seseorang pada hari kiamat nanti kalau dia salah pilih teman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Al-ayah artinya akan ada orang hari kiamat nanti berkata, ya, Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, orang-orang zalim akan menggigit tangan mereka, di gigi mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu aku ikutin petunjuk Rasul ya. Ini majelis ilmu petunjuk Rasul. Karena para ulama pewaris para nabi. Kami melanjutkan dari para dai-dai dan dai-dai melanjutkan pada kami para penuntut ilmu. Kita ini sama-sama para penuntut ilmu. Ya, masih terus belajar gitu. Kita sedang membahas itu. Dia menyesal dan akan mengatakan Allah bocorkan buat kita sekarang. Allah sampaikan, dia akan berkata orang-orang zalim itu ternyata menyesatkan diri mereka selama hidup di dunia, buang-buang waktu padahal tidak ada gunanya. Maka dikatakan, dia begigit tangannya, coba ya aku ikutin Rasul dulu. Sholat, puasa, zikir, pagi petang, apalah segala macam. Dan dia juga berkata, coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku, teman dekatku, karena dia telah menyesatkanku setelah datang kepada aku petunjuk. Sebenarnya ayat ini turun kepada salah satu tokoh orang Mekah ya. Tapi menjadi sebuah panduan untuk semua orang. Dikatakan mereka mengumpulkan foto-fotonya dan mengikutinya dalam hal berpakaian, berbicara, bergerak, serta mereka berkeinginan mempraktikkan adegan, tarian, dan nyanyiannya. Ini adalah kesesatan yang terbesar. Karena kapan Anda sudah mengidolakan sosok figur tertentu teman-teman sekalian, Anda tidak bisa membohongi diri, Anda akan terpengaruh dengan pribadinya, ya, karakternya, hobinya, warna kesukaan, makanan kesukaan segala macam. Ya, makanya kan public figure itu biasanya mengatakan, oh ini makanan kesukaan saya, orang pada ikut. Oh ini minuman kesukaan saya. Iklanin masalah baju ini, endorse ini dan segala macam. Orang jadi ikut. Karena kan dia figur. Dia figur. Tapi insya Allah kalau Anda jadikan idola Anda adalah figur seorang alim, ulama, ahli ibadah. Kalau yang masih hidup Anda merasa masih kurang. Ada yang sudah mati banyak sekali dari para nabi-nabi. Ada 25 nabi dan rasul. Puncaknya Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya luar biasa indahnya. Luar biasa. Saya biar bolak-balik baca dari awal sejarah sirah Nabi sampai beliau meninggal. Ulangi lagi. Gak pernah merasa bosan. Dan selalu saja ada ilmu baru yang kita dapatkan. Belum lagi orang-orang yang datang beriman pada beliau. Kita teman-teman sekalian tidak akan pernah kehilangan kekurangan sesuatu dengan mempelajari mereka. Bahkan mendapatkan banyak manfaat.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, belajarlah dari orang yang sudah dahulu meninggal dunia, karena mereka sudah terbukti sampai mati itu dalam keadaan baik. Ya. Dan jangan belajar dari orang yang masih hidup. Maksudnya jangan mengambil contoh-contoh dari mereka, karena bisa saja dia berubah. Kita belum tahu mungkin akhir hidupnya seperti apa. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk ke artikel tentang masalah waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan informasi. Ada hal teman-teman sekalian yang berhubungan dengan masalah bagaimana seorang muslim maksimalkan waktunya. Saya bilang tadi pada hal-hal yang halal, ya. Dan minimal mubah, minimal sekali itu. Tapi jangan juga terlalu banyak dimubahnya. Ini dia dapat manfaat lah. Ini dia dapat manfaat dari situ yang tidak ada pelanggaran agama. Karena Allah SWT menyebutkan surah yang masyhur, surah Al-Asr. Ya, 3 ayat ini sangat luar biasa, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tidak turun ayat Al-Quran kecuali ini sudah cukup bagi umat itu. A'udzubillahi minasyaitonir wal 'asr. Demi masa, waktu. Maksudnya waktu kalian di dunia ini. Yang kalian lalu yang sudah Allah tentukan batas waktunya. Innal insana fi khusr. Manusia rugi. Ya. Semua rugi. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan sibuk dengan amal-amal salih. Sibuk dengan itu. Dari amal soleh ke amal soleh lagi. Dari ilmu ke ilmu, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari bakti ke orang tua ke bakti ke orang tua lain, dari bakti kepada suami, bakti yang lain. Terus bakti itu tidak pernah berhenti, apalagi. Dia haus dengan kebaikan. Dan ini teman-teman tidak mungkin bisa muncul tanpa kita membiasakannya. Dan akan di awal kita memulai itu, ya, syaitan akan berusaha kita supaya terhambat gitu. Tapi nanti insya Allah kalau sudah menjadi seperti sebuah roda yang berjalan atau seperti ibarat orang lomba lari, Anda sudah kencang, maka syaitan agak kesulitan mengganggu kita karena dia harus kecepatannya seperti kita, ya, atau bahkan lebih cepat untuk bisa mengalahkan kita. Allah mengatakan wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan, ya, kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati, ya, agar menetapi kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sabar dalam menghadapi ini. Toh kita juga akan melaluinya. Ketenteraman yang sebenarnya bagi seorang mukmin adalah di surga. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam magdubun, ya, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada 2 kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Jadi selama Anda sehat, gunakan kesempatan untuk sholat malam, baca Quran, majlis ilmu, bersedekah, dan sosial, ya. Dan apa saja, lakukan. Mumpung sehat. Anda sudah sakit, tidak bisa buat apa-apa lagi. Segera. Kebaikan dan kebaikan, segera. Tutupi masa-masa lalu Anda yang dulu buruk, sekarang tutup dengan kebaikan. Ya. Kemudian waktu luang. Kalau ada waktu luang, gunakan. Saya bilang tadi, kepada hal yang bermanfaat datangkan pahala, atau minimal sekali mubah. Gitu. Ada hal penting yang harus kita tahu tentang masalah urgensi waktu, teman-teman sekalian. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Imam Hasan Basri berkata rahimahullah, Ibnu Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian darimu. Artinya kau makin dekat dengan liang lahatmu. Kita kan sekarang teman-teman sekalian semuanya sedang menuju ke liang lahat kita. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Allah terima seluruh amal kita. Ya, ikhlas atau kurang ikhlas pun. Ya, walaupun kita kurang, semoga Allah SWT terima dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah maafkan semua kesalahan kita, teman-teman. Terlalu banyak yang kita lalai dalam ibadah, dan terlalu banyak mungkin dosa yang kita terjerumus di dalamnya.
Maka setiap hari kali hari pergi, teman-teman sekalian, berarti sudah berkurang waktu kita. Kita semua sekarang lagi berjalan ke liang lahat, tinggal siapa yang jatuh duluan. Dan mati itu misterius. Kalau datang tidak ada yang tahu. Kapan datang? Ya, jangan ada berbangga-bangga karena sekarang masih sehat. Tidak tahu, kita tidak tahu. Apakah masih bertambah? Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Insya Allah. Allahumma amin. Tapi kan kita tidak tahu ajal kalau datang. Umar bin Abdul Aziz berkata, Innal layla wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Maksudnya Allah siapkan malam dan siang ini untuk kamu pakai. Maka bekerjalah. Maksimalkan di waktu malam dan siang itu. Artinya hal-hal yang bermanfaat gitu. Kemudian juga waktu ini cepat sekali berlalu ya. Amr bin Abdul Qais rahimahullah berkata, seorang tabi'in, berbicaralah kepadaku. Atau ada seseorang berkata kepada beliau. Maka dia mengatakan, tahanlah jalannya matahari. Maksudnya, berikan saya nasihat supaya saya bisa sadar. Saya engah nih, saya bangun dari tidur saya. Kata dia, nasihatnya, tahanlah matahari kalau kau bisa. Ini sebenarnya nasihat luar biasa ya. Maksudnya dia, waktu terus berjalan. Ayo isi dengan kebaikan. Terbukti kau tidak bisa tahan waktu matahari. Tidak bisa kita tambah semenit pun kalau matahari mau terbenam. Dan tidak bisa kita tahan untuk terbit 1 menit pun. Atau bahkan 1 detik. Terus waktu bertujuh. Imam Ahmad berkata rahimahullah, aku tidak menyerukan atau aku tidak menyerupakan masa mudaku kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Masa muda cuma seperti itu. Sampai seorang penyair menyebutkan syairnya mengatakan, Laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa kembali sesaat saja. Juga dalam pepatah lain dikatakan, ya bani Adam ila mata anta fi lahwin wa la'ib. Wahai anak Adam, sampai kapan kau dalam kelalaian? Wal mautu amamaka fatihan fahu. Dan kematian depan matamu sedang membuka mulutnya dan akan menerkammu. Abul Walid Al-Baji rahimahullah berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku? Jadi dia bilang, saya harus pelit ini dengan waktu. Tidak bermanfaat enggak? Bermanfaat, oke. Dan hanya aku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan saja. Nah, waktu terus berlalu kan. Yang ketiga, waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Walillahi haqqun bil laili la yakbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang. Kayak sholat duhur, sholat asar, kan, sholat duha, ya, zikir pagi, kan gitu. Ada amal-amal yang memang Allah tentukan di siang hari, yang Allah tidak akan terimanya di malam hari. Kalau kita mau sholat duha di malam, tidak masuk. Atau duhur sama asar, tidak bisa. Zikir pagi di malam hari, sudah lewat. Gitu. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Ada sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, ada zikir petang, segala macam gitu kan. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang hari. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Dan ini nasihat yang luar biasa. Hasan Basri berkata rahimahullah, Adraktu aqwaman, kana ahaduhum ashahhu ala umurihi minhu, ala darahimihi wa danirihi. Aku menemui orang-orang yang sangat bakhil. Kata Hasan Basri, maksudnya para sahabat, sangat bakhil terhadap umurnya, waktunya, daripada dirham dan dinarnya. Ya. Dalam dunia biasa kita perhitungkan kalau mau keluarkan segala macam itu. Tapi ada orang-orang memahami lebih jauh daripada itu, bahwasanya lebih mahal waktu daripada harta itu sendiri. Seorang penyair mengatakan, wal waktu anfasu ma'anaita bihafdhihi. Wa arahu ashal ma'alaika yudayyi'u.
Artinya, waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan dan jaga. Tetapi, aku melihatnya paling mudah engkau sia-siakan. Kemudian yang keempat teman-teman, manusia tidak pernah tahu kapan waktu itu berakhir. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian, karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Andai saja kita tahu misal kita akan meninggal di 70 tahun misalnya, dan kita sekarang masih 40 tahun, masih ada 30 tahun. Terus kita tahu taubat itu dengan taubat nasuha walaupun cuma sejam mungkin dibersihkan semua dosa. Mungkin orang masih ada celah ya. Kalau ada orang mau buang-buang waktu itu pun dia rugi, tetap dia rugi gitu. Bagaimana dengan kalau kita tidak tahu teman-teman? Sampai kapan kita hidup? Sekali lagi semoga Allah SWT panjangkan umur kita. Diberikan maksimal dalam ketaatan insya Allah. Hasan Basri berkata, Ibnu Adam, iyyaka wat taswifa fa innaka biyaumika walasta bighadin fa in yakun ghadin laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaumi wa illa yakun laka lam tandam ala ma farratta fil yaum. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu. Mumpung ada kesempatan lakukan. Kan sunnah, tidak apa-apa deh. Enggak. Jangan tunda-tunda. Karena engkau memiliki kesempatan hanya pada hari ini saja. Kayak sekarang ini tadi. Misalnya sholat duha tadi contoh. Orang nggak sholat duha. Yang rugi siapa dia? Kenapa dia rugi? Karena sebenarnya kesempatannya hanya hari ini. Sekarang aja kalau ada mau sholat duha udah nggak bisa. Dan akan tertutup di buku, tercatat di buku amalnya kosong dari sholat duha. Dan dia akan menyesal pada hari kiamat. Walaupun itu amal sunnah. Karena ternyata dengan amal sunnah itu bisa derajatnya sangat tinggi. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan. Jangan tunda-tunda kesempatan. Ada kesempatan umroh, ada kesempatan haji, ada kesempatan sedekah, ada kesempatan jenguk orang sakit, kesempatan bakti orang tua, kesempatan mendidik anak, kesempatan bakti sama suami, kesempatan berbuat baik sama istri. Lakukan. Kita tidak tahu, mungkin itu amal terakhir kita. Karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok pagi, belum tentu engkau memilikinya. Belum tentu kau hidup, mungkin kau sudah mati. Karena banyak orang teman-teman sebelum kita, sadar ini. Banyak orang sebelum kita teman-teman sudah meninggal. Tinggal dikenang namanya. Banyak, jutaan, miliaran orang sudah meninggal sebelum kita. Seperti kita manusia. Kita juga akan begitu. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Akan berakhir semua ini teman-teman. Sadari itu, sadari. Ya. Maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Kalau Allah pun masih kasih kau hidup besok, kata Hasan Basri Allah, maka lakukan seperti yang kau lakukan pada hari ini. Maksudnya segera isi dengan amal. Kalau ada yang kurang, kau lengkapi di esok hari. Mumpung kau hidup. Karena lusa tidak tahu. Dia tidak tahu. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyanyiakan hari ini. Kalau kau memaksimalkan hari ini, maka apa yang kurang kemarin kau tidak akan menyesal nanti. Karena dengan kau lengkapi sekarang. Misalnya kemarin ada satu amalan yang kita lupa, sekarang kita kerjakan. Maka sudah tercatat di buku amal kita. Dan mudah-mudahan dengan penyesalan itu Allah SWT dengan taubat kita. Atau kita minta maaf, Allah SWT bisa berikan tambahan pahala. Ada seseorang teman-teman bernama Jamaluddin Al-Qasimi. Rahimahullah, beliau pernah melewati warung kopi. Orang dulu di pinggir jalan. Di masanya beliau ini orang lama ya. Kisah klasik gitu. Dia melihat orang-orang mengunjungi warung kopi tenggelam dalam permainan kartu, dadu, meminum berbagai macam minuman warna-warni. Mereka menghabiskan waktu yang lama. Maka kata beliau, seandainya waktu bisa dibeli. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti aku akan beli dari mereka. Jadi saking beliau tahunya nilai waktu sampai beliau mengatakan kalau seandainya bisa dibeli waktu, saya akan beli waktu. Jadi minimal mubah. Maksimal Anda kerjakan pada hal-hal yang diperintahkan. Apalagi yang wajib. Sibuk, wajib sunnah. Itu aja terus. Sibukkan diri. Gak ada waktu. Segera.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, atau menyebutkan seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta, ketika kematian mendatangi dikatakan kepadanya, katakan la ilaha illallah, namun dia tidak mengucapkannya. Bahkan ia mulai mengucapkan satu kain harganya 5 dirham, satu kain harganya 10 dirham. Ini kain bagus. Dia selalu dalam keadaan demikian sampai ruhnya keluar. Artinya karena kesibukan dunianya sangat luar biasa sampai akhirnya dia udah lupa. Berarti kita nggak boleh dagang, Ustaz? Boleh dagang. Boleh, silakan dagang halal selama sumbernya halal, sistemnya halal, produknya halal, silahkan. Bahkan Allah SWT berkahi, kita bisa bangun masjid dengan itu dan segala macam. Tapi teman-teman jangan bisnis kita ini, apa yang sedang kita lakukan, mending mengelalikan kita dari sholat. Azan aja, sudahlah nanti aja, transaksi dulu, meeting dulu, ini dulu, itu dulu. Kita lupakan ibadah kepada Allah SWT. Mungkin Anda meninggal, kan? Karena Anda meeting, kemudian Anda tinggalkan Jumat, Anda tinggalkan sholat di awal waktu. Anda berbuka puasa, padahal Anda puasa Ramadan dan segala macam hal. Ini bahaya tersendiri ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita butuh pada saat kita meninggal kita ucapkan la ilaha illallah, dan ini hanya orang yang sering ucapkan. Orang yang memahami maknanya. Yang kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah, siapa yang akhir kalimat la ilallah dia pasti masuk surga. Itu orang yang sering mengamalkan, memahaminya, sering mengucapkan. Kalau Anda sibuk dengan urusan dunia Anda dan Anda lupa tentang akhirat, ini bahaya sekali. Seorang ulama berkata, aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang mereka habiskan untuk pembicaraan yang tidak bermanfaat, atau membaca buku percintaan dan begadang. Di waktu siang, jika siang yang panjang, mereka habiskan untuk tidur. Sedangkan pada waktu pagi dan sore, mereka di pinggir sungai Dajlah. Ini salah satu sungai, ya, yang di zaman beliau. Atau di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka dengan orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal itu terus berjalan membawa mereka dan berita mereka. Aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Artinya sangat sayang sekali. Terlewatkan begitu saja. Saya kadang-kadang teman-teman kalau merenung seperti kasus Ibnu Qayyim rahimahullah, menyusun buku di musim haji, bisa jadi 5 jilid buku. Kadang-kadang subhanallah saya lagi bimbing umrah, di waktu itu jeda yang tidak ngurus jemaah gitu kan, di kamar atau antara jeda antara sholat, saya coba duduk di komputer, laptop, coba nulis apa yang saya bisa nulis, artikel apakah. Luar biasa gitu ya, untuk menemukan satu judul aja menyelesaikan itu butuh berhari-hari. Saya tidak habis pikir bagaimana Allah SWT berikan keberkahan karena ketakwaan dan kesalahan mereka. Semoga kita bisa menjangkau dudukan iman mereka dan amal soleh mereka. Tapi bisa menulis buku sampai 4-5 jilid dan bermanfaat sampai sekian ratus tahun setelah beliau meninggal, itu luar biasa gitu. Keberkahan yang Allah SWT berikan. Ya. Banyak orang teman-teman sekalian menghabiskan waktu juga di pasar. Tidak ada hajatnya. Di mall, tidak ada hajatnya. Bukan tidak boleh, tapi pakai untuk keperluan teman-teman sekalian. Kalau enggak, pakai untuk kegunaan. Saya yakin mungkin dengan pandemi ini kita jadi belajar. Mulainya kita mulai cintai rumah, mulai ada waktu buat keluarga, mulai dan segala macam. Ini hal yang luar biasa. Yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat teman-teman, Allah mengingatkan kepada kita kalau kita diciptakan ada tujuannya. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115. Ya. Tentu kita buka kalau bisa buka Al-Qurannya ya. Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya sungguh kami menciptakan kalian main-main saja, sia-sia nggak ada tujuannya, ya. Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalau Anda bertanya, lalu kira-kira apa tujuannya? Kalau gitu kenapa kita diciptakan? Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, surah nomor 51 ayat 56 surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan mereka kecuali liya'budun, untuk menyembahku. Ya. Patuh kepada Allah, lakukan kewajiban, lakukan yang wajib, yang sunnah. Kalau Anda betul-betul meluangkan waktu untuk sedikit rileks, Anda yang mubah. Ini yang haram, jauhi sudah. Yang makruh, maksimal mungkin usaha. Tidak. Maka insya Allah, semoga kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk berada, agar Allah SWT yang kita berada di atas ya, kebenaran, di atas keimanan, tersibukkan dengan hal yang baik, insya Allah. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke kekeliruan atau pelanggaran yang ke-64, yaitu sebagian wanita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, menyemir rambut mereka dengan warna hitam dan merubah ubannya dengan warna tersebut sebagai ganti dari daun inai dan katam, ya, mirip semacam daun pacar ya orang Indonesia bilang. Padahal Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhir zamani qaumun yakhda'una bis-sawadi qahawasilil hamam la yurihuna raihatal jannah. Kelak pada akhir zaman terdapat satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti paruh burung merpati. Mereka tidak mencium aroma surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi bahasan kita teman-teman sekalian ini berkisar di masalah hukum mewarnai rambut. Ya, baik. Kita akan coba bahas teman-teman sekalian lebih dalam tentang masalah ini. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mewarnai rambut agar bertolak belakang dan berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, termasuk orang yang sudah punya uban, misalnya di jenggot atau di rambutnya, maka dia mengubah uban putih itu menjadi warna yang lain selain hitam. Tolong digarisbawahi kalimat selain hitam. Jadi warna kuning, warna merah, warna coklat ini dibolehkan. Tentu kita juga menjauhi hal-hal yang syuhra ya, seperti ada orang menyemir warna ungu, warna apalah yang biru dan seterusnya. Ini mungkin berbeda. Ini sebaiknya dihindari gitu, karena ini sudah hanya mencari sensasi saja ya. Tapi di sini memang betul-betul untuk keindahan ya. Jadi boleh orang mewarnai rambut yang sudah uban menjadi warna lain. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang tidak uban, juga dibolehkan ya. Karena yang uban aja boleh, tapi kita bisa bahas sekarang masalah uban saja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbiguna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka. Jadi kita sedang bahas uban yang sudah putih diubah ke warna lain, tapi ingat selain warna hitam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari Nabi SAW suruh bahkan kita menyelisih Yahudi dan Nasrani. Karena kebanyakan mereka kalau sudah tua rambutnya putih, semua dibiarkan aja putih. Kalau kita tidak, walaupun sudah tua, boleh diubah warna, jangan biarkan warna putih. Ya. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih utama, kita membiarkan uban tetap putih atau mewarnainya. Al-Qadhi Iyad berkata, rahimahullah, para ulama salaf yakni sahabat dan tabi'in berselisih pendapat mengenai masalah uban. Sebagian mereka mengatakan bahwa lebih utama membiarkan uban daripada mewarnainya karena terdapat hadis dari Nabi SAW mengenai larangan mengubah uban. Namun hadis yang disebutkan itu adalah hadis yang mungkar atau dhaif, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Albani dalam Tamamul Minnah. Sedangkan sebagian mereka, dan ini umumnya mayoritasnya mengatakan, maka lebih utama, lebih baik, bahkan ada pahalanya mengubah uban, karena lebih utama, lebih afdal ya, daripada membiarkannya. Sehingga di antara mereka mengubah uban, atau di antara mereka berpegang pada hadis yang sudah masyhur tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak mengubah uban mereka, tidak mewarnai, maka kalian bertolak belakanglah dengan mereka. Dan kasus masalah mengubah uban menjadi warna lain dalam Islam ini bagian daripada syariat. Karena Nabi SAW menganjurkan ya, kita dengarkan sama-sama.
Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaiba al-hinna'u wal katam. Sesungguhnya bahan yang terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban. Jadi memang uban itu disuruh ubah. Nabi SAW bahkan anjurkan dan memberitahukan kepada kita bahannya apa yang paling baik. Beliau mengatakan adalah hinna atau dikenal dengan pacar ya. Dan katam. Katam ini inai. Inai sama saja sebenarnya. Ya. Kurang lebih pohon pacar. Intinya dia daun yang bisa berubah menjadi atau mengubah warna. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai dan Syekh Albani mengatakan hadis sahih dalam silsilah hadis sahihah. Dan bagi teman-teman yang mau lebih jauh tahu tentang inai, Anda bisa kembali ke ceramah kami judulnya Corona dan Solusinya dalam Islam. Saya pernah bahas khusus masalah hinna ini. Ya. Bahkan dia bisa juga dipakai untuk berobat selain mengubah uban. Dan ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Karena Nabi SAW bukan cuma menyuruh menyelisih Yahudi dan Nasrani, tapi bahkan ya mengajarkan kepada kita bahan apa yang sebaiknya kita gunakan. Tentu sekarang sudah dijual dalam bentuk serbuk, ada yang sudah cair dan sudah siap pakai ya, mirip seperti odol dan segala macam itu bisa dipakai ya. Bisa juga menggunakan bahan-bahan lain selain dua bahan ini, seperti misalnya menggunakan al-wars. Ini semacam daun berwarna kuning-kuning ya. Juga bisa dipakai za'faran. Za'faran yang biasa juga dipakai untuk mewarnai makanan ya. Kalau yang makan makanan India, makanan Timur Tengah ini tidak asing dengan za'faran. Dan ini keduanya juga pernah dipakai gitu. Menurut riwayat Abu Malik Al-Ashja'i dari ayahnya radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana khida'una ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-warsu waz-za'faran." Dulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah SAW. Perhatikan berarti betul-betul sampai sahabat mempraktikkan bersama Nabi SAW. Dahulu kami menyemir uban kami bersama Rasulullah SAW dengan wars tadi, daun yang bisa berubah menjadi warna kuning, dan za'faran. Ya, za'faran Indonesia bilang saffron biasanya. Ada sini riwayat Ahmad dan juga Al-Bazzar. Ya. Juga Al-Hakam Ibn Amr mengatakan, dakhaltu ana wa akhi Rafi'u ala Amir Mu'minin Umar wa ana makhdubun bil hinna wa akhi makhdubun bis sufrah. Faqala Umar hadha khidabul Islam wa qala li akhi Rafi' hadha khidabul iman. Aku dan saudaraku Rafi pernah menemui Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Jadi yang cerita ini adalah Al-Hakam bin Amr. Dia sama saudaranya Rafi bin Amr masuk ke tempatnya Umar bin Khattab untuk bertemu. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Aku sendiri pada saat masuk, rambutku telah tersemir dengan hinna, daun pacar ya. Saudaraku Rafi menyemirnya dengan sufrah, ya, daun yang mengeluarkan warna kuning tadi atau al-wars tadi ya. Maka Umar pun berkata kepadaku, ini yang kau pakai pacar adalah semiran Islam. Ditunjuk saudaraku Rafi, ini adalah semiran iman. Hadis riwayat Ahmad. Ya, dan ini Imam Ahmad sempat melemahkan riwayat ini, namun perawi lainnya dianggap thiqah. Ada sebagian perawi yang dianggap lemah, tapi umumnya thiqah. Gitu ya. Nah, ada hal penting yang sedang dibahas dalam buku kita adalah masalah hukum haramnya menyemir uban ya, menjadi warna hitam. Hukum haramnya menyemir uban menjadi hitam. Jadi nanti ada istilah manipulasi ya. Jadi tadinya dia sudah tua tapi kelihatan muda karena menyemir warna hitam. Tapi selain warna hitam dibolehkan. Dalilnya adalah haram hukumnya menyemir uban menjadi hitam. Hadis Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafa ini ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ma'ajma'in. Waktu itu dalam keadaan kafir ya. Rambutnya semua sudah putih, jenggotnya semua sudah putih, sudah tua. Abu Bakar aja pada saat itu sudah tua. Ya, Abu Bakar waktu itu pembebasan kota Mekah itu kurang lebih umurnya beliau sekitar
58-59 tahun. Ayahnya lebih tua lagi ya, daripada itu. Yang jelas Abu Quhafa ini sempat dibawa oleh Abu Bakar sambil digendong ke arah Nabi SAW dalam kondisi semua rambutnya dan jenggotnya semuanya putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadha bisyai'in wajtanibus sawat." Ubahlah ubannya ayahmu ini dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Ya, bayangkan itu sudah sangat tua. Mungkin umurnya ayahnya Abu Bakar waktu itu Abu Quhafa ini sekitar 70 tahun atau lebih. Artinya sudah umum orang ubanan pada saat itu ya. Tapi Nabi SAW suruh ubah asal jauhi warna hitam. Ulama besar Asy-Syafi'iyah An-Nawawi rahimahullah membawakan hadits ini dalam bab dianjurkannya menyemir uban dengan sofrah atau yang berwarna kuning atau hamra yang berwarna merah dan diharamkan menggunakan warna hitam. Ketika menjelaskan hadis di atas, An-Nawawi rahimahullah mengatakan menurut mazhab kami atau Syafi'iyah, menyemir uban berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yaitu dengan sufrah atau warna kuning atau hamra warna merah, dan diharamkan menyemir uban dengan warna hitam menurut pendapat yang terkuat. Ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya hanyalah makruh, ya. Ada juga yang mengatakan hukumnya hanya makruh saja. Ya. Namun pendapat yang menyatakan haram lebih tepat berdasarkan sabda Nabi SAW, hindarilah warna hitam. Ini pendapat dalam madhab kami. Ya, ini kata Nawawi rahimahullah. Ada pun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, kalau ada tetap yang ngotot untuk mengubahnya warna hitam, maka bisa haram, dia berdosa. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawadi qahawasilil hamami la yurihuna raihatal jannah." Kebetulan hadits ini yang sedang dibahas di buku kita ya. Pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati atau dada burung merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis Abu Dawud, Nasai, Ibn Hibban dalam Sahihnya Al-Hakim juga menyebutkannya. Dan Al-Albani juga menyebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia menjadi masuk dosa, bahkan bisa masuk kategori dosa besar, disebabkan karena ada ancaman tidak akan mencium bau surga. Ya, sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan, perbuatan dosa itu dianggap dosa besar. Kapan? Kalau dia diikuti dengan ancaman. Kapan sudah ada ancaman teman-teman sekalian, berarti dia masuk dalam kategori dosa, misal dosa besar ya. Misalnya laknat, murkahnya Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya tidak akan cium bau surga. Ini semua masuk dalam kategori dosa besar, gitu kan. Jadi ini berarti tidak boleh menyemir uban dengan warna hitam, tapi warna lain dibolehkan. Sebagian ena atau inai itu ada yang menghasilkan warna hitam. Jadi sebaiknya khatam tidak dipakai sendirian namun dicampur dengan yang lainnya. Jadi kalaupun Anda membeli pacar, jauhi pacar warna hitam. Karena kan tadi anjuran Nabi SAW menggunakan daun inai atau pacar tadi ya. Tapi warna hitamnya tidak boleh. Karena ada juga yang dijual ya. Ada henna dijual warna coklat. Ada warna kemerah-merahan mungkin ya. Ada warna hitam. Nah hitam tidak boleh. Walaupun dasarnya henanya dibolehkan atau pacarnya dibolehkan. Ini penting untuk digaris bawahi ya. Karena warna hitamnya yang dilarang di dalam hadis ya. Tapi kalau mewarnai keluarnya warna lain seperti warna kuning, warna merah, warna coklat maka tidak masalah. Imam Nawawi bahkan tadi langsung menekankan kalau dalam mazhab kami ya dianjurkan warna kuning dan warna merah. Jadi boleh saja menggunakan warna lain ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW selain hitam. Ghayyiru bihada bisya'in wajtanibus sawat. Waktu Nabi SAW sampaikan kepada Abu Bakar untuk menyemir rambut dan jenggot ayahnya dengan warna apa saja tapi hindari warna hitam. Ya.
Kemudian juga ada poin di garis bawah oleh para ulama adalah pentingnya pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, atau pernah ditanya mengenai menyimir jenggot atau rambut kepala dengan warna hitam, apakah dibolehkan? Syekh menjawab, menyimir jenggot dan rambut dengan warna hitam, semuanya adalah haram. Alasannya karena Nabi SAW mengatakan, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Juga dalam masalah ini terdapat dalil dalam kitab sunan yang menunjukkan ancaman bagi orang yang menyimir ubannya dengan warna hitam. Kemudian si penanya bertanya lagi kepada beliau, apakah tidak boleh juga kalau maksudnya adalah untuk mempercantik diri? Maka beliau mengatakan umumnya mewarnai uban dengan warna hitam, ya, tujuannya adalah untuk mempercantik diri agar terlihat lebih mudah. Karena kalau tidak demikian, lalu apa tujuannya? Perbuatan semacam ini hanya akan membuang-buang waktu dan harta saja. Jadi apapun alasannya ya, untuk mempercantik diri kah, ya, menyemir warna hitam atau menyembunyikan masa tuanya atau apa saja, ini semua tetap tidak boleh. Intinya menyemir kembali warna hitam tidak boleh. Termasuk di sini kalau Anda sudah terlanjur menyemir rambut Anda dari hitam misalnya ke warna merah, maka tidak boleh kembali ke warna hitam. Ya. Ada pertanyaan di sini muncul, kalau seandainya masih muda lalu muncul uban, ya, bolehkah diubah atau disemir? Syekh Utsaimin juga menjawab rahimahullah, seorang pemuda sudah nampak padanya uban. Dia ingin, pernah ditanyakan pada beliau, seorang pemuda sudah nampak padanya uban, dia ingin merubah uban tersebut dengan warna hitam. Bagaimana hukum mengenai hal itu? Maka Syekh rahimahullah menjawab, ini termasuk mengelabui atau tadlis. Seseorang yang ingin menikah lalu di kepalanya terdapat uban, sedangkan dia masih muda, maka melakukan semacam ini termasuk mengelabui atau tadlis. Akan tetapi, kami katakan bahwa yang lebih utama jika dia ingin mengubah ubannya tadi, maka gunakanlah warna selain hitam. Dia boleh mencampur henna atau pacar dengan katam, inai. Ya, ini mirip sebenarnya, tapi warna yang berbeda, bukan warna hitam. Lalu dia gunakan untuk menyembir ubannya. Pada saat itu tidak tampak lagi uban. Bahkan perbuatan ini adalah termasuk ajaran Nabi SAW, yaitu mengubah uban dengan warna selain hitam. Adapun merubah uban tadi dengan warna hitam, maka yang benar hal tersebut termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan kita menjauhi warna hitam ketika akan menyemir rambut. Bahkan terdapat ancaman yang sangat keras mengenai hal tersebut. Diambil dari Liqa Al-Bab Al-Maftuh, ya, di 188, ya, kurang lebih 23. Ada pertanyaan lain, bagaimana hukum menyemir atau memirangkan rambut yang semula berwarna hitam menjadi warna lain? Syekh Utsaimin mengatakan, atau ditanya apakah boleh merubah warna rambut yang semula berwarna hitam disemir menjadi warna selain hitam, misal warna merah. Beliau mengatakan, jawaban dari pertanyaan mengenai menyemir rambut wanita yang berwarna hitam menjadi warna selainnya ini dibangun di atas kaidah penting. Kaidah tersebut yaitu hukum asal segalanya adalah halal dan mubah. Inilah kaidah asal yang mesti diperhatikan. Misalnya, seseorang mengenakan pakaian yang dia suka atau dia berhias sesuatu dengan kemauannya, maka syariat tidak melarang hal itu. Menyemir misalnya, hal ini terlarang secara syar'i karena terdapat hadis Rasulullah SAW, ubahlah uban, namun jauhilah warna hitam. Jika seorang mengubah uban tersebut dengan warna selain hitam, maka ini yang diperintahkan sebagaimana merubah uban dengan hinna atau katam. Bahkan perkara ini dapat termasuk dalam perkara yang didiamkan atau tidak dilarang dan dibolehkan. Artinya boleh. Nah, jadi kalau misalnya wanita sekarang mau mempercantik diri untuk suaminya, dia warna rambutnya hitam, dia ubah warna merah, dia ubah warna coklat, nggak ada masalah. Walaupun tidak ada ubannya. Ya. Karena dasar hukumnya mengubah warna rambut selain hitam dibolehkan. Seperti itu kurang lebih. Oleh karena itu teman-teman, kalau kita simpulkan yang kita bahas ini adalah, yang pertama, warna yang diperintahkan ya untuk diubah adalah warna uban menjadi warna putih menjadi warna selain hitam. Gitu kan? Juga kalau ada yang mau mengubah warna rambutnya walaupun hitam ke warna yang lain dibolehkan karena dasar hukumnya mubah, gitu kan. Juga ya,
dianjurkan agar menggunakan bahan-bahan dasar yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu daun pacar tadi ya. Nah, dan ini adalah hal yang diperhatikan atau perlu digarisbawahi tentunya ya. Oleh karena itu disimpulkan juga hukumnya, nah, bahwasanya hukum mewarnai rambut, terutama bagi wanita umumnya, maka dibolehkan. Tentu laki-laki juga boleh, tapi banyak wanita yang mungkin belum beruban, tapi mereka mau mengubah warnanya ya. Kecuali memang dia coba mengubah dengan niat untuk mengikuti orang-orang kafir. Ini ada larangannya di sini. Ya, seperti saya bilang tadi, misalnya sengaja warna ungu, warna biru, warna hijau, pokoknya membuat sensasi. Maka ini bisa masuk, karena ini pasti orang kafir yang melakukannya. Karena orang Islam tidak akan ke situ. Ya, itu bukan untuk keindahan kok, untuk membuat tampil beda gitu kan. Nah ini baru masuk dalam hal-hal yang dilarang kata ulama. Karena masuk dalam umumnya dalil kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk sama dengan kaum tersebut. Nah ini perlu digarisbawahi ya. Dan menyerupai orang kafir ini berarti dia menyerupai gayanya karena bangga dengan dia dan segala macam, ini dilarang. Tapi kalau Anda mewarnai rambut di sini dengan alasan bahwasanya Nabi SAW membolehkan, bahkan ini bagian daripada syariat, maka itu hal yang dibolehkan. Dan tidak boleh sama sekali teman-teman sekalian kita niat untuk mengikuti ya sikap dan perilaku orang-orang kafir. Jadi bukan karena melihat orang-orang kafir ya, tapi memang karena ingin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.